Halo semuanya, pada video kali ini saya akan melakukan analisis Independent Sample T-Test menggunakan program Minitab. Nah, sebelum saya melakukan praktek di program Minitab, alangkah baiknya kawan-kawan semua harus mengetahui tentang konsep dasar dari Independent Sample T-Test. Uji Independent Sample T-Test merupakan uji beda dua kelompok yang tidak berpasangan. Uji Independent Sample T-Test bertujuan untuk mengetahui ada atau tidaknya perbedaan rata-rata dua kelompok yang tidak berpasangan. Nah, skala data yang digunakan dalam uji Independent Sample T-Test yaitu data interval atau data rasio. Uji Independent Sample T-Test termasuk ke dalam statistik parametrik, yang artinya asumsi normalitas data wajib terpenuhi. Nah, apabila asumsi normalitas data tidak terpenuhi, maka bisa menggunakan alternatif uji statistik non-parametrik, yaitu uji Mann-Whitney. Selain uji normalitas yang dijadikan syarat wajib dalam Independent Sample T-Test, ada uji prasyarat lainnya, yaitu uji homogenitas. Nah, untuk uji homogenitas sebenarnya bukan syarat mutlak dalam statistik parametrik. Meskipun asumsi dalam uji homogenitas tidak terpenuhi, pengujian statistik parametrik masih bisa dilakukan, asalkan data yang digunakan berdistribusi secara normal. Nah, setelah kita mengetahui tentang konsep dasar dari Independent Sample T-Test, selanjutnya saya akan menunjukkan contoh data yang ada di program Microsoft Excel. Nah, di sini ada data hasil nilai media pembelajaran, di mana dalam data ini terdapat dua kelompok yang berbeda, yaitu media A dan media B. Nah, data inilah yang akan kita input ke program Minitab untuk melakukan analisis uji Independent Sample T-Test. Nah, langsung saja kita lakukan copy paste dari program Microsoft Excel ke program Minitab. Nah, data ini kita copy lalu kita paste di program Minitab. Nah, di sini saya menggunakan Minitab versi 21. Dan untuk tahapan analisis yang pertama, kita akan melakukan uji normalitas data. Caranya, kita bisa pilih Start, lalu pilih Basic Statistik, selanjutnya pilih Normality Test. Nah, masukkan data kelompok yang pertama yaitu media A, lalu pilih OK. Nah, di sini sudah muncul output uji normalitas. Sebelum kita melakukan interpretasi pada output uji normalitas, alangkah baiknya kita harus mengetahui tentang kriteria pengujian dalam uji normalitas. Jika nilai p-value kurang dari 0,05, maka berkesimpulan data tidak berdistribusi secara normal atau asumsi uji normalitas data tidak terpenuhi. Dan jika nilai p-value lebih dari 0,05, maka berkesimpulan data berdistribusi secara normal atau asumsi uji normalitas data sudah terpenuhi. Nah, setelah kita mengetahui tentang kriteria pengujian dalam uji normalitas, selanjutnya kita bisa melakukan analisis output uji normalitas untuk media A atau data media A. Diketahui nilai p-value sebesar 0,175. Nah, yang di output Minitab akan saya perbesar terlebih dahulu ya. Nah, untuk nilai p-value yang ini 0,175, di mana nilai 0,175 lebih besar dari 0,05, maka bisa disimpulkan bahwa data berdistribusi secara normal atau asumsi uji normalitas data sudah terpenuhi. Nah, selanjutnya untuk uji normalitas pada media B, kita bisa melakukan analisis ulang. Nah, caranya sama.
kita bisa pilih Start, lalu pilih Basic Statistik, selanjutnya pilih Normality Test. Nah, ini media A kita hapus, lalu kita masukkan data media B, lalu pilih OK. Nah, di sini sudah muncul output uji normalitas untuk data media B. Nah, untuk analisis outputnya, diketahui nilai p-value sebesar 0,186. Nah, angka ini ya, nilai tersebut lebih besar dari 0,05. Maka bisa disimpulkan bahwa data berdistribusi secara normal atau asumsi uji normalitas data sudah terpenuhi. Nah, mungkin sampai di sini kawan-kawan semua muncul sebuah pertanyaan. Lalu gimana Kak jika salah satu data tidak berdistribusi secara normal? Nah, apabila ada data yang tidak normal, saran saya kawan-kawan semua bisa menggunakan metode penyembuhan, yaitu menggunakan transformasi data. Tapi, jika menggunakan transformasi data masih tidak normal, saran saya, kawan-kawan semua bisa menggunakan statistik non-parametrik, yaitu uji Mann-Whitney. Di mana untuk uji Mann-Whitney merupakan alternatif dari uji Independent Sample T-Test. Nah, sebelum kita melakukan uji Independent Sample T-Test, alangkah baiknya kita melakukan uji prasyarat yang kedua, yaitu uji homogenitas. Meskipun uji homogenitas bukan syarat mutlak dalam statistik parametrik, tapi alangkah baiknya untuk uji prasyarat dalam Independent Sample T-Test, uji homogenitas juga dimasukkan. Nah, langsung saja kita lakukan uji homogenitas. Nah, caranya kita bisa pilih Start, lalu pilih Basic Statistik, selanjutnya pilih ini ya, 2 variance atau 2 variance. Nah, kita bisa pilih yang ini. Lalu untuk pengisian pada kolom sampel 1, kita masukkan data media A. Lalu untuk kolom sampel 2, kita masukkan data media B, lalu pilih OK. Nah, di sini sudah muncul output uji homogenitas. Sebelum kita melakukan interpretasi pada output ini, alangkah baiknya kita harus mengetahui tentang kriteria pengujian dalam uji homogenitas. Jika nilai p-value leaving test kurang dari 0,05, maka berkesimpulan varian data tidak homogen atau asumsi uji homogenitas tidak terpenuhi. Dan jika nilai p-value leaving test lebih besar dari 0,05, maka berkesimpulan varian data homogen atau asumsi uji homogenitas sudah terpenuhi. Nah, setelah kita mengetahui tentang kriteria pengujian dalam uji homogenitas, selanjutnya kita bisa melakukan analisis output uji homogenitas. Diketahui nilai p-value leaving test sebesar 0,703. Nah, angka ini ya, nilai tersebut lebih besar dari 0,05, maka bisa disimpulkan bahwa varian data homogen atau asumsi uji homogenitas sudah terpenuhi. Nah, setelah kita melakukan analisis uji normalitas dan uji homogenitas, selanjutnya kita bisa melakukan analisis uji Independent Sample T-Test. Nah, caranya kita bisa pilih Start, lalu pilih Basic Statistik, selanjutnya pilih ini ya, 2 sampel T. Nah, di sini sudah muncul kotak dialog ya kawan-kawan semua. Kita bisa pilih yang ini. Lalu untuk pengisian pada kolom sampel 1, kita masukkan data media A. Lalu untuk pengisian pada kolom sampel 2, kita masukkan data media B. Lalu pilih OK. Nah, di sini sudah muncul output uji Independent Sample T-Test. Nah, sebelum kita melakukan interpretasi pada output ini, alangkah baiknya kita harus mengetahui tentang
kriteria pengujian dalam Independent Sample T-Test. Jika nilai p-value kurang dari 0,05, maka berkesimpulan ada perbedaan secara signifikan. Dan jika nilai p-value lebih dari 0,05, maka berkesimpulan tidak ada perbedaan secara signifikan. Nah, setelah kita mengetahui tentang kriteria pengujian dalam Independent Sample T-Test, selanjutnya kita bisa melakukan analisis output Independent Sample T-Test. Nah, diketahui nilai p-value sebesar 0,000. Nah, angka ini ya, di mana nilai p-value ini kurang dari 0,05. Lalu untuk nilai t-value atau nilai t statistik sebesar 3,72, maka bisa disimpulkan bahwa ada perbedaan secara signifikan pada nilai media pembelajaran A dan nilai media pembelajaran B, dikarenakan nilai p-value yang diperoleh kurang dari 0,05. Nah, mungkin sampai di sini kawan-kawan semua muncul pertanyaan. Lalu gimana Kak jika nilai p-value yang diperoleh tepat di angka 0,05? Nah, apabila kawan-kawan semua mendapatkan hasil nilai p-value yang tepat di angka 0,05, maka kawan-kawan semua bisa melakukan perbandingan nilai T hitung atau T statistik dengan T tabel. Yah, kurasa cukup sekian penjelasan dan cara praktek bagaimana melakukan analisis Independent Sample T-Test menggunakan program Minitab. Ya, saya akhiri. Selamat malam dan good luck.